Join us in a festival that promises to be extraordinary, because Bali is extraordinary. Selamat pagi dan selamat siang juga semua. Selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Tahun ini, festival hadir kembali dengan tema Mulat Sarira atau refleksi diri yang diambil dari filosofi Hindu Bali. Dari tanggal 8 sampai 17 Oktober, kita akan mengeksplorasi refleksi diri, introspeksi budaya, dan hak asasi manusia. Menilik siapa diri kita, apa yang menyatukan dan memisahkan kita, dan apa yang mendorong setiap tindakan kita. Baiklah, pada kesempatan ini, saya akan bertindak selaku moderator dalam perbincangan yang pastinya akan menarik dengan Josh Quinn, yaitu penulis buku Wali Berandal Tanah Jawa. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Arif Bagus Prasetyo. Saya penulis, penerjemah, dan kurator seni rupa. Kebetulan juga saya adalah orang yang menerjemahkan buku Pak Josh Quinn ke dalam bahasa Indonesia, yang aslinya sebenarnya terbit dalam bahasa Inggris berjudul Bandit Saints of Java. How Java's Eccentric Saints Are Challenging Fundamentalist Islam in Modern Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mulai perbincangan kita, ada baiknya juga saya memperkenalkan Pak Josh Quinn selaku penulis buku Wali Berandal Tanah Jawa ini. Josh Quinn lahir di Tequiti, Selandia Baru tahun 1943. Ia menyandang gelar Master of Arts dari Victoria University of Wellington 1965, sarjana muda dari Universitas Gajah Mada 1973, dan PhD dari University of Sydney 1986. Sejak 2001 hingga pensiun pada 2008, Josh Quinn menjabat sebagai Kepala Pusat Asia Tenggara pada Fakultas Kajian Asia di Australian National University. Josh Quinn menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dengan sangat baik. Beliau menulis The Novel in Javanese yang diterjemahkan dengan judul Novel Berbahasa Jawa. Untuk pembelajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, Josh Quinn menerbitkan kamus The Learner's Dictionary of Today's Indonesian. Materi ajar bahasa Indonesia untuk pembelajar asing di Indonesian Way yang disusunnya bersama Ulrich Kozok digunakan di berbagai universitas di seluruh dunia. Josh Quinn menerjemahkan novel terkenal Indonesia, Sukreni Gadis Bali, karya anak agung Panji Tisna, ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Rape of Sukreni. Saat ini Josh Quinn bertempat tinggal di Canberra, Australia, bersama keluarganya tentu saja. Demikianlah tentang selintas tentang penulis buku Wali Berandal Tanah Jawa, yaitu Bapak Josh Quinn. Selamat siang, Pak Josh Quinn. Selamat siang, Pak Arif. Ya. Apa kabar?
Baik, Pak. Baik. Bagaimana, Pak, situasinya di Canberra? Hari ini Aman? kami dapat kabar, hari ini diumumkan oleh pemerintah Canberra, lockdown diperpanjang 1 bulan lagi. Jadi suasana terasa muram, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan segala kemuraman itu tetap saja itu yang terbaik buat kita semua. Semoga. Baiklah, saudara-saudara sekalian, pada pagi atau siang hari ini kita akan membicarakan buku ini, Wali Berandal Tanah Jawa. Ini adalah sebuah buku karya Josh Quinn yang sangat fenomenal, terutama setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini pada dasarnya berbicara tentang budaya ziarah, khususnya di Jawa. Budaya ziarah kubur, khususnya di Jawa, yang diyakini dan diamalkan oleh jutaan umat Muslim di Indonesia. Terlebih khusus lagi, ini bukan sembarang ziarah kubur, melainkan ziarah kubur yang dilakukan di makam keramat, di tempat-tempat keramat, tempat-tempat wali yang sangat dihormati oleh jutaan umat Islam di Indonesia. Dan ini menjadi sebuah telaah yang ilmiah yang diangkat oleh Pak Quinn dari dalam bukunya ini. Maka Pak Quinn sebagai seorang akademikus Barat, bule, gitu, tentu menarik kita ketahui kenapa kok seorang akademisi Barat tertarik membahas budaya ziarah Jawa. Kira-kira bagaimana awal ceritanya kok sampai menulis buku Wali Berandal ini, Pak Quinn? Ya, terima kasih Pak Arif. Ya, sebetulnya asal-usulnya buku saya bermacam-macam sebetulnya. Tapi mungkin dapat dipulangkan atau dikembalikan kepada minat saya pada sastra Jawa khususnya dan sejarah. Nah, dengan munculnya Republik Indonesia, itu membawa perubahan besar bagi masyarakat dalam bentangan Kepulauan Asia Tenggara yang dulu sebelumnya disebut Nusantara atau Hindia Belanda. Dan salah satu perubahan adalah menurut saya terasingnya golongan-golongan tertentu dalam masyarakat Republik dari akar sejarahnya di daerah-daerah. Republik Indonesia merupakan gagasan baru sebetulnya, gagasan baru. Nama Indonesia itu sendiri baru muncul menjelang akhir abad ke-19. Sedangkan budaya-budaya daerah rata-rata punya sejarah tersendiri sejak berabad-abad sebelum berdirinya Republik. Jadi munculnya gerakan nasional dan diproklamasikannya Republik Indonesia pada tahun 1945 seolah-olah mencetuskan sejarah baru. Dan dalam beberapa hal sejarah baru itu memisahkan sebagian masyarakat Republik dari akar-akar sejarahnya sendiri di daerah-daerah. Untuk sebagian. Hal ini berlaku khususnya bagi masyarakat kota besar, dan angkatan remaja yang nampaknya sebagian semakin terasing dari bahasa daerah dan tradisi daerah. Jadi saya menjadi tertarik sebab saya mempelajari sastra Jawa, sebuah sastra daerah. Saya menjadi tertarik bagaimana masyarakat etnis Jawa dapat memelihara hubungan dengan sejarahnya yang terbentang jauh sebelum munculnya Republik. Dan salah satu cara adalah dengan membawakan sejarah turun-temurun melalui makam keramat. Makam keramat dengan segala cerita-ceritanya, mitosnya, dongeng-dongengnya, legendanya, yang menggambarkan keadaan sebelum munculnya Indonesia modern.
Jadi dalam Wali Brandal Tanah Jawa, saya mencoba melacak gregetnya, istilah Jawanya, gregetnya sejarah lama, gairah hidup secara populer dalam kehidupan sehari-hari dewasa ini, di tengah-tengah kehidupan modern di Republik Indonesia. Dan ternyata, sebagaimana saya ceritakan dalam Wali Brandal, dengan berbagai kiat, berbagai cara, siasat, masyarakat modern dapat memelihara dan malah mengawetkan, katakan saja mengawetkan sejarah lama dalam kehidupan mereka dewasa ini. Dan inilah yang saya laporkan dalam Wali Brandal, dan inilah yang membuat saya terpikat dengan budaya ziarah makam keramat khususnya di Pulau Jawa. Demikian Pak Arief. Menarik sekali Pak Gin. Tapi yang membuat saya penasaran adalah pasti sebelum memutuskan untuk meneliti atau meriset budaya ziarah itu, Pak Queen pasti punya ketertarikan juga dong dengan makam keramat itu sendiri. Nah, itu apa Pak Queen masih ingat kira-kira kapan itu Pak Queen mulai tertarik dengan makam keramat itu? Saya masih ingat ada suatu cerita, Pak. Sekitar tahun 90-an, abad yang lalu, sekitar 30 tahun yang lalu, saya pernah berkunjung ke makam keramat Kahyangan yang letaknya di sebelah selatan kota Tirtomoyo, di dekat Pacitan. Tempatnya jauh di gunung-gunung, cukup terpencil, dan terkenal karena merupakan tempat pertemuannya Senopati dengan Nyai Roro Kidul. Nah, pada waktu itu saya ke sana itu malam hari, dan saya sempat menginap di dalam sebuah gua di Kahyangan, tempat keramat itu. Besoknya, kebetulan ada semacam ruang mandi di sana, hanya berupa persegi 4 yang terbuat dari batu bata, tidak ada atapnya, dan di dalamnya ada bak berisi air. Saya masuk, menutup pintu, dan berdiri. Kalau menengok ke atas itu hanya pepohonan atau dedaunan saja dari pohon-pohon di sekitarnya yang kelihatan. Lalu saya membuka pakaian dan saya mulai mandi. Tiba-tiba terasa ada yang memandang saya. Terus saya melihat kanan kiri, apakah ada yang mengintip saya mandi? Lalu saya menengok ke atas. Ada seekor kera besar yang duduk di atas tembok yang memandang ke bawah melihat saya. Dan saya masih ingat kami berdua, saya dengan ketek, dengan kera itu berpandang-pandangan. Dan saya seolah-olah melakukan semacam koneksi dengan jenis makhluk yang lain daripada manusia. Dan saya teringat, ada cerita di tempat keramat itu, kera-kera itu adalah keturunan daripada peserta atau pengikutnya Senopati, Panembahan Senopati. Pada saat itu, saya sangat terpikat dengan cerita-cerita dan dengan hadirnya sejarah di dalam diri kera itu, boleh dikatakan, di tempat yang teramat indah, tempat yang namanya Kahyangan di dekat Tirtomoyo. Kira-kira begitu pengalaman saya yang paling pertama, Pak Arief. Wah, luar biasa itu. Ya, kalau tidak salah Pak Jos, Wali Brandal ini kan ditulis dengan niat sebagai karya ilmiah, kan begitu kan kalau tidak salah. Tetapi ternyata setelah saya baca banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi yang subjektif yang seperti Pak Jos barusan ceritakan tadi yang masuk ke dalam buku Wali Brandal yang sebenarnya karya ilmiah itu. Itu bagaimana bisa demikian Pak Jos? Ya,
saya sebagai akademikus, saya dibiasakan dari dulu. Saya dibiasakan menulis dengan gaya ilmiah. Nah, kalau kita menulis secara ilmiah, saya kira Pak Arief juga lebih tahu, kalau kita menulis secara ilmiah, misalnya dengan tujuan tulisan itu dimuat, misalnya dalam berkala ilmiah atau jurnal ilmiah, maka ada seperangkat kaidah yang harus kita ikuti, yang harus kita tepati. Misalnya, kita menulis dengan sikap formal, serius, pantang berkelakar, pantang menunjukkan emosi. Lalu kita menulis dengan ragam bahasa yang akurat, singkat, tidak berlebihan, tanpa majas atau metafora, tanpa pemakaian lambang-lambang atau gaya bahasa berbunga-bunga. Kemudian kita diharapkan menghindari pemakaian kata ganti orang pertama, saya, aku, I, me, kalau bahasa Inggris. Dan sedapat mungkin jangan merujuk kepada diri sendiri. Pribadi si penulis tidak boleh hadir dalam tulisan ilmiah, konon demikian petunjuk-petunjuknya atau kaidahnya. Lalu kita harus terfokus sepenuhnya pada masalah yang digarap. Tidak boleh cerita-cerita, tidak boleh tulisan kita tidak boleh dibumbui hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan masalah pokok yang diteliti. Dan tentu saja harus ada catatan kaki, banyak sekali. Makin banyak, makin baik. Belum lagi aneka rujukan pada sumber-sumber pustaka yang diberikan atau dibeberkan secara runtut dan rapi. Nah, Pak Arief, seringkali malah biasanya tulisan yang demikian formal, ilmiah, menjadi tidak mudah dibaca. Khususnya bagi pembaca dari kalangan non-akademik. Padahal menurut saya, seorang peneliti yang baik berkewajiban menulis bukan hanya untuk kalangan sendiri, untuk kalangan sesama akademisi, tetapi juga untuk kalangan yang lebih luas. Jadi, saya memutuskan dalam Wali Berandal, kaidah-kaidah penulisan ilmiah itu saya buang. Dengan tujuan Wali Berandal mudah dibaca oleh kalangan luas. Tentu saja kalangan luas itu artinya orang-orang berpendidikan, tetapi belum tentu spesialis dalam bidang sosiologi, antropologi, sejarah, studi sastra, ilmu agama, dan sebagainya. Dan tentu saja, walaupun saya menulis secara populer, saya tetap merasa mempertanggungjawabkan buku saya sebagai karya yang dapat diandalkan secara ilmiah. Cuma, ya, cara penulisannya saya usahakan lebih mudah diserap oleh kalangan pembaca yang belum tentu ahli dalam arti yang sempit. Demikian kurang lebih, Pak Arief. Baik, Pak Jos. Tapi kan begini, Pak, kajian ilmiah, apalagi bagi orang Barat, mohon maaf, seperti Pak Jos, itu kan basisnya itu kan rasionalitas basis utamanya. Sementara tema atau subjek yang diangkat oleh Pak Jos dalam buku ini adalah budaya ziarah dan situs keramat yang banyak mengandung unsur-unsur irasional. Irasionalitas itu bahkan boleh dikatakan salah satu nyawanya yang menghidupkan makam keramat dan tentu saja budaya ziarah. Ini bagi Pak Jos ada semacam konflik atau tidak antara rasionalitas dan irasionalitas ini? Oh ya, tentu ada konflik, tentu ada. Kita manusia biasa seperti kita ini, kita selalu setiap saat, menurut saya, setiap saat kita tergoda untuk berpikir secara tidak rasional. Sebab berpikir tidak rasional itu gampang. Tidak perlu ada fakta-fakta nyata, tidak perlu ada logika, tidak perlu ada bukti-bukti ilmiah. Cukuplah kita mengakui sebagai kebenaran
hal-hal yang belum tentu dibuktikan secara ilmiah, bahkan kemungkinan tidak dapat dibuktikan, tidak terbuktikan. Manusia memang, menurut saya, manusia sifatnya memang selalu ingin mencari pegangan di tengah-tengah alam dunia yang serba labil dan serba tidak dapat diramalkan. Nah, imingan pemikiran irasional itu memang sulit ditolak. Manusia memang serba lemah dan sulit menolak imingan pemikiran irasional. Dan kita pun tidak boleh lupa yang disebut benar, the truth, true things, menurut pemikiran rasional sesungguhnya adalah hipotesa saja. Hipotesa yang dapat dianggap benar untuk sementara. Untuk sementara saja. Sebab mungkin hipotesa itu bisa tergoyah dengan ditemukannya fakta-fakta baru. Jadi apabila kita benar-benar menghargai pemikiran rasional, scientific thinking, istilah Inggrisnya scientific thinking, yang teramat besar, sebetulnya scientific thinking teramat besar, maha besar peranannya dalam mencetak dunia modern ini, yang kita hayati dewasa ini, dengan segala kemajuannya. Kalau kita betul-betul menghargai scientific thinking, maka kita harus berjaga-jaga setiap saat. Jangan sampai terjerumus dalam pemikiran tidak rasional. Dan itu yang saya usahakan. Tetapi terus terang saja Pak Arief sering gagal menjaga pemikiran rasional. Sering gagal. Tapi saya usahakan sedapat mungkin. Demikian. Menarik sekali Pak Jos. Nah, satu hal yang menurut saya sangat menarik dan pasti sangat menarik dan mungkin membuat terkejut bagi pembaca Indonesia dari buku Pak Jos ini adalah pengakuan terbuka Pak Jos bahwa Pak Jos adalah seorang ateis. Seorang ateis yang meneliti masuk ke dalam budaya sebagian besar umat Islam di Indonesia. Nah, ini menarik sekali dalam hubungan dengan makam keramat dan budaya ziarah yang Pak Jos teliti. Karena di satu sisi Pak Jos mengaku ateis, tapi di sisi lain dalam buku Wali Berandal saya baca Pak Jos seperti bukan kadang-kadang sering menceritakan ada semacam koneksi atau energi dengan entah kita sebut saja dunia supranatural atau kegaiban atau entah apa. Padahal Pak Jos orang ateis. Ini bisa dijelaskan Pak Jos? Kontradiksi ini. Kontradiksi memang dan belum tentu bisa saya jelaskan. Tapi memang apabila kita berpikir secara rasional, secara ilmiah, maka seharusnya menurut saya dan sebaik-baiknya kita mengakui kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Hal-hal yang tidak kita ketahui sebetulnya tanpa batas banyaknya, banyak sekali. Tidak terhingga banyaknya hal-hal yang tidak kita ketahui. Tetapi biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak merasakan sifat tidak terhingga daripada ketidaktahuan ini kita. We never reach the infinite edge of our ignorance. Bahasa Inggrisnya kurang lebih begitu. Malah seringkali kita merasa tahu segalanya. Kita merasa yakin. Kita yakin tahu segalanya. Walaupun hanya secara intuitif. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan membangun seperti bingkai-bingkai atau batas-batas dalam pemikiran kita. Yaitu kaidah pembatas yang memungkinkan kita merasa aman di tengah-tengah ketidakpastian alam semesta. Seolah-olah ada pegangan atau jalur dalam pemikiran kita. Nah,
kadang-kadang kita tersadar akan ringkihnya atau rentannya batas-batas psikologis itu. Dan itu yang saya rasakan. Jadi semacam koneksi dengan, koneksi dengan tidak terhingganya kebodohan kita, ketidaktahuan kita. Dan itu yang saya rasakan di tengah malam, di dekat Pamuksan Sriaji Joyoboyo, di dekat Kediri. Pada suatu malam, saya berada di sana. Seolah-olah batas menjadi lebur. Bukan hanya di dalam lingkungan, tetapi di dalam pemikiran saya. Dan saya dihadapkan kepada sifat sesungguhnya daripada alam semesta yang betul-betul tanpa batas, yang tidak terhingga. Dan pengalaman itu saya ceritakan, boleh saya bacakan sedikit Pak Arief dari buku Wali Brandal? Silakan Pak Jos. 1-2 kalimat saja. Silakan Pak Jos. Saya ceritakan begini dalam buku Wali Brandal. Saya kira Pak Arief juga cukup mengenal ini sebagai sebagai penerjemah buku karangan saya. Bunyinya kira-kira begini, saya cari. Ya, saya berada di tengah-tengah sawah pada waktu itu, tengah malam. Di seberang petak sawah yang ditumbuhi padi muda, ribuan kunang-kunang memancarkan cahaya yang tampak rapuh dan maya. Ini terjemahan Pak Arief, bagus sekali. Kerumunan besar bintik mungil berkedip-kedip seirama, bersamaan, serentak dalam keheningan total. Saya berdiri, nyaris tak dapat bernafas. Sesaat, suatu perasaan hebat mencengkeram saya. Dalam kegelapan, tidak ada lagi batas. Saya merasa terhubung dengan suatu kekuatan dahsyat yang jauh melampaui diri saya. Terjemahan Pak Arief, saya mengucapkan terima kasih Pak, terjemahannya bagus sekali. Dan kurang lebih demikian pengalaman saya merasakan koneksi di sebuah tempat keramat di Pulau Jawa. Demikian Pak. Sebuah kutipan yang bagi saya membuktikan bahwa buku Wali Brandal ini bukan ditulis oleh hanya seorang akademikus, tapi sebenarnya seorang sastrawan. Pak Jos ini sebenarnya seorang sastrawan ini, karena mampu menulis sebuah kajian ilmiah yang nilai sastranya sangat besar, dan itu diakui oleh sastrawan terkenal di Indonesia. Luar biasa Pak Jos. Hal lain yang menarik di dalam buku Wali Brandal ini adalah bagaimana Pak Jos menempatkan cerita atau fiksi yang dalam bentuk babat, dalam bentuk dongeng, dalam bentuk biografi wali mungkin, itu di dalam tempat yang sangat penting di dalam analisis Pak Jos. Kadang-kadang kita bisa baca dalam buku Pak Jos bagaimana cerita itu muncul dari suatu situs keramat. Dongeng itu muncul, ada situs kemudian muncul ceritanya. Tapi di sisi lain ada juga kasus seperti contohnya di makam Mbah Priok yang menurut saya itu ceritanya muncul dulu, kemudian cerita itu menciptakan atau membenarkan adanya situs, dalam hal ini makam keramat. Nah, ini hubungan yang menarik antara fakta dan fiksi ini. Bagaimana Pak Jos melihat hubungan antara fakta dan fiksi ini sebenarnya? Ya, ini memang menarik sekali. Sebab fakta dan fiksi bertumpang tindih. Jadi fakta dan fiksi memang tidak, menurut saya, tidak berjauhan satu dari yang lain. Bahkan bertumpang tindih. Dalam meneliti situs keramat dan menulis tentang praktik ziarah, saya berusaha keras untuk berpegang tanpa kompromi pada gejala nyata dan fakta-fakta
sebagai seorang peneliti yang mengaku ilmiah begitu. Tetapi melakukan hal itu, segera dalam melakukan hal itu, segera saya ketahui bahwa sering sekali malah fakta tidak dapat dilaporkan seadanya secara polos. Penulis non-fiksi seperti saya, mau tidak mau harus berkompromi dengan fiksi. Misalnya, bagaimana ya? Apabila kita menyalin atau menciplak sebuah percakapan, selalu percakapan itu harus dirapikan. Artinya ditulis kembali supaya enak dibaca. Mengapa? Karena dalam kenyataan sehari-hari, suatu percakapan tidak rapi. Selalu bersimpang siur sifatnya. Pasti ada jeda, pasti ada kata-kata yang diulang, pasti ada salah ucap, pasti ada berhenti, mundur sedikit, koreksi, pasti ada dahem, pasti ada interupsi dan perpendangan kata dan sebagainya dan sebagainya. Juga ada kalanya kita tidak dapat merekam suatu percakapan, tidak membawa alat perekam seperti ini yang saya bawa kemana. Kadang-kadang kita tidak membawa alat perekam semacam ini, sehingga ketika percakapan diangkat dari kenangan, ketika dituliskan dengan mengangkat percakapan ini dari kenangan, kita pasti yang kita ingat dan yang kita tulis tidak sama dengan percakapan aslinya. Apalagi kalau ada yang harus kita terjemahkan dari sesuatu bahasa asing misalnya. Percakapan-percakapan yang saya alami bersama narasumber di situs-situs keramat berlangsung dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sehingga ketika saya menulis Wali Berandal dalam bahasa Inggris, Bandit Saints, yang dikatakan oleh yang diceritakan atau yang dikatakan oleh para narasumber itu terpaksa saya ungkapkan kembali bukan dalam bahasa mereka sendiri, tetapi dalam bahasa Inggris sebagai terjemahan. Jadi dengan merapikan apa yang saya alami, dengan menggali kenangan, dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, saya mengubah kenyataan yang saya alami. Sehingga tulisan saya tidak lagi fakta lugu, fakta murni, melainkan terungkap kembali menurut kaidah-kaidah penceritaan yang saya kenal dalam tradisi tulis Inggris. Jadi fakta harus berkompromi dengan kaidah penceritaan bahasa Inggris yang banyak terbentuk oleh fiksi berbahasa Inggris. Demikian ada semacam yang istilah Inggrisnya gray area, seperti tanah tidak bertuan di antara dua musuh, bukan musuh sebetulnya, yang daerah di mana fiksi dan non-fiksi bertumpang tindih. Demikian Pak Arief. Menarik sekali Pak Jos. Hal lain yang ingin saya ketahui dari buku ini adalah begini. Salah satu hal yang paling penting yang diungkap oleh buku Pak Jos ini menurut saya adalah bagaimana sebenarnya umat Islam di Indonesia pada abad ke-21 itu memiliki wajah ganda. Di satu sisi ada menguatnya fenomena ortodoksi, formalitas dalam cara umat Islam beragama atau beribadah. Di sisi lain, sebagaimana yang tampak pada fenomena budaya ziarah di makam keramat, ada di bawah permukaan, ada juga fenomena yang mengarah ke heterodoksi atau tradisionalisme atau informalitas dalam beragama. Nah, kira-kira dari persentuhan dan perbincangan Pak Jos dengan narasumber ketika menyusun buku ini, kira-kira apa penyebab wajah ganda umat Islam Indonesia sekarang ini, Pak Jos?
Ya. Pertanyaan yang sukar sekali Pak Arief. Masalah yang menarik, tetapi sangat sukar saya tanggapi secara pasti dan tuntas. Khususnya sebagai pengamat dari luar, saya mengamati keadaan di Indonesia pada dasarnya dari jauh, ya memang sering melakukan penelitian di lapangan di Indonesia, tapi pada dasarnya saya adalah pengamat yang mengamati keadaan di Indonesia dari jauh. Wajah, dan saya perhatikan, membaca dan mempelajari sejarah Indonesia, wajah ganda dalam umat Islam di Indonesia bukan hal baru. Sepanjang sejarah Islam di Indonesia berulang-ulang ada pertentangan antara ortodoksi, yaitu sikap yang mementingkan takwa formal, penguasaan kitab-kitab suci, ibadah yang berpusat di masjid-masjid, kiblat ke Timur Tengah dan budaya Arab dan sebagainya. Itu di satu pihak. Di lain pihak, senantiasa ada orang yang menganggap dirinya orang Islam saleh, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, tetapi yang mementingkan ragam ibadah yang lebih bervariasi, yang lebih berkiblat kepada akar-akar kultural di bumi Indonesia itu sendiri. Nah, yang saya lihat di makam keramat dan yang saya laporkan dalam buku Wali Brandal, yaitu berbaurnya kedua kecenderungan itu dalam lingkungan situs-situs ziarah sebetulnya. Jadi budaya ziarah kubur dewasa ini kelihatannya menjadi ajang di mana kedua kecenderungan dalam dunia Islam Indonesia itu, kedua wajah ganda, itu bertemu dan berbaur satu dengan yang lain. Malah menurut saya dalam beberapa hal bersatu padu. Jadi pendeknya, saya berharap ziarah kubur menjadi praktik yang justru memperkuat persatuan dan ketakwaan umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Ya tentu saja kita tidak dapat mengetahui masa depan secara pasti, tapi dengan meneliti keadaan di tempat-tempat di makam-makam keramat, seolah-olah ada kecenderungan atau pertemuan yang demikian. Itu menurut pengamatan saya, Pak. Demikian. Menarik sekali, Pak Jos. Yang ingin saya ketahui juga adalah bahwa budaya ziarah di makam keramat ini ya tentu penuh dengan mitos dan tadi telah kita bahas irasionalitas dan sebagainya. Nah, persoalannya sekarang ini kita hidup di dunia yang super modern, boleh dibilang begitu. Sekarang ini adalah zaman revolusi industri. Kata orang, revolusi industri 4.0 atau society 5.0. Dan di Indonesia ramai diperbincangkan bagaimana membuat manusia Indonesia menjadi semakin meningkat mutu kecerdasannya untuk bisa berperan di dalam revolusi industri ini. Nah, ini bagaimana Pak Jos melihat relevansi dari budaya ziarah di makam keramat yang penuh mitos dan irasionalitas itu dengan dunia kita yang super modern saat ini? Ya, waduh. Lagi-lagi pertanyaan yang teramat menarik, tetapi yang sulit sekali saya jawab secara jelas, Pak. Terutama karena saya kan pengamat dari luar. Saya tidak hidup atau tidak tinggal di tengah-tengah perubahan yang sedang melanda Indonesia dewasa ini. Jadi saya betul-betul sulit menjawab pertanyaan ini. Tapi ya dewasa ini ada satu gejala yang saya lihat terjadinya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia dewasa ini. Di seluruh dunia terlihat ada kecenderungan orang kembali melakukan perjalanan ziarah dan ibadah ziarah. Jadi bukan hanya orang beragama Islam, tetapi dalam lingkup berbagai agama. Orang beragama Katolik misalnya, berbondong-bondong ke situs-situs keramat
seperti Santiago de Compostela di Spanyol, Fatima di Portugal, mana lagi? Lourdes di Prancis, Canterbury di Inggris. Saya sendiri pernah melakukan perjalanan ziarah ke tujuan ziarah Canterbury di Inggris. Ramai sekali di tengah-tengah masyarakat modern di Inggris, dan masih banyak lagi. Begitu juga orang Hindu di India semakin ramai berziarah. Bahkan orang Jepang yang serba modern segala-galanya, banyak yang kembali melakukan perjalanan ziarah ke situs-situs keramat yang berserakan di Kepulauan Jepang. Why? I really don't know. Tetapi ada beberapa kemungkinan mengapa gejala ziarah itu bangkit ramai dewasa ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di mana-mana di dunia, di tengah-tengah perkembangan yang politika dikatakan modern. Gitu. Misalnya, dengan adanya perubahan sosial dewasa ini yang maha cepat dan maha dahsyat, mungkin orang mencari pegangan hidup yang lebih pasti dengan kembali kepada ragam ibadah yang berakar dalam tradisi kebudayaan setempat. Atau mungkin juga kebiasaan berziarah adalah gejala komersial semata-mata. Suatu jenis pariwisata yang menawarkan peluang mengeruk untung, menjadi kaya. Atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan praktis. Misalnya di Indonesia, misalnya, naik haji ke Tanah Suci dewasa ini semakin panjang antriannya. Sehingga semakin banyak orang, mungkin sampai berjuta-juta orang yang antri. Nah, mungkin orang itu sebagian memuaskan rindunya akan pengalaman naik haji dengan melakukan semacam hajj atau umroh lokal, perjalanan ziarah lokal. Jadi ya kurang lebih ada penyebab semacam itu, Pak. Dalam Wali Berandal, saya mengungkapkan pendapat saya khusus mengenai kaum perempuan. Kaum perempuan yang semakin independen di Indonesia, semakin independen, semakin mampu berdiri di atas kaki sendiri, lepas dari kuasa laki-laki. Kaum perempuan sangat petah. Kehadirannya menonjol sekali di tempat-tempat ziarah, sangat petah melakukan perjalanan ziarah ke situs-situs lokal. Sehingga bagi mereka, ziarah lokal adalah semacam, ya saya tidak tahu istilahnya apa, semacam tindak feminisme. Jadi macam-macamlah motivasi mengapa gejala ziarah kembali ramai dan kembali relevan di tengah-tengah hiruk-pikuknya dunia modern, Pak. Hanya itu saja yang dapat saya berikan sebagai tanggapan yang tentu tidak memuaskan, tapi setakat itulah yang dapat saya berikan, Pak. Terima kasih sekali Pak Jos, sebuah perbincangan yang sangat menarik sehingga tanpa terasa waktu kita habis, Pak Jos. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jos yang sudah berbagi dengan kita pada hari ini. Semoga perbincangan kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pemirsa di mana saja. Terima kasih, Pak Jos. Saya pun mengucapkan terima kasih, Pak. Terima kasih sekali.